Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak manusia menggunakan akal sehatnya. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan hari kiamat nanti apa kata Allah? Mereka akan mengingkari kemusyrikan kita atau kemusyrikan orang-orang yang menyembahnya. Kalau itu patung, saya nggak pernah nyuruh mereka nyembah saya, ya Allah. Kapan saya pernah nyuruh mereka nyembah saya? Kalau itu yang dulunya disembah manusia, berlepas diri juga, ya Allah, saya nggak pernah nyuruh mereka nyembah saya. Saya ajak mereka untuk menyembah Engkau, ya Allah, tetapi mereka malah nyembahnya saya. Ya salahnya sendiri, begitu. Mereka berlepas diri. Ya, Allah sebutkan. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Mereka nanti pada hari kiamat akan berlepas diri. Ya. Jadi yang diikuti ternyata apa? Ternyata berlepas diri. Sudah diikuti, ternyata di hari kiamat nggak bisa menolong. Nah ini diantaranya. Kemudian di dalam ayat yang lain, itu bisa buka tambahan dalam ayat yang lain, ya, dalam surat disebutkan dalam surat An-Najm, ayat yang ke-19 sampai 23. Sebabnya apa? Kalau tadi bukti-bukti bahwa yang dijadikan sesembahan keyakinan itu tidak mampu memberikan manfaat. Karena dengar aja enggak. Seandainya dengar pun tidak mampu. Dalam surat An-Najm, Allah mengkabarkan tentang orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah patut bagi orang-orang musyrikin atau orang-orang menganggap Lata dan Uzza sebagai Tuhan? Nanti kita sebutkan siapa Lata ini dan Uzza ini. Wa manata salisatal ukhra. Kemudian ada Manat. Ada Lata, Uzza, Manat. Ayat yang ke-21-nya, alakumuz dzakaru walahul untha. Ya. Apakah patut bagi kamu anak laki-laki dan Allah anak perempuan? Ini nanti kita akan sebutkan juga. Tilka idzan qismatun diza. Yang demikian tentulah ya pembagian atau prasangka yang enggak benar, yang tidak adil. Kenapa bisa ada semua itu? Keyakinan ini keyakinan yang dulu. Adapun yang hari ini cuman ngelanjutin. Cuman meneruskan. Sejarahnya sudah ada. Kemudian ayat yang ke-23-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebabnya. In hiya illa asmaun sammaitumuha. Semua itu nama-nama yang kalian namain sendiri. Kalian di sini siapa? Orang-orang yang pertama dulu membuat. Sehingga ini yang nanti jadi cikal bakal, ya, awal mula dari sebuah penyesatan. Kalau seandainya mereka mengatakan, enggak, saya enggak buat. Antum wa abaukum. Kalau kalian enggak, berarti dulu nenek moyang kalian. Orang-orang yang sebelum kalian cuma ngikutin setelahnya. Ma anzalallahu biha min sultan.
Allah tidak pernah menurunkan yang demikian itu bukti, enggak ada buktinya. Ya. Iyattabi'una illa dzan, kalian cuma ngikutin prasangka. Aku yang tidak punya bukti. Wa ma tahwal anfus, dan kalian cuma mengikuti hawa nafsu. Sudah apa? Sudah tidak ada buktinya, cuma ngikutin prasangka dan hawa nafsunya. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bukti untuk kalian. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat yang mulia ini sebagai apa? Bukti bahwa yang ada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan, maka apa? Tidak punya bukti. Adapun bukti-bukti yang ada itu pun hanya prasangka. Pengakuan-pengakuan tanpa adanya petunjuk. Sehingga yang pertama Allah sebutkan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Disebutkan Lata. Ini dulu orang soleh, zaman dulu. Dulu kapan? Ya dulu, zaman sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Lalu kita lihat tafsirnya begitu. Kemudian Uzza. Ya, Uzza ini adalah orang yang dermawan. Sama, mirip sama Lata. Manat, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Ini dulu orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya, kemudian meninggal dunia. Sehingga ketika meninggal dunia, orang-orang pun pengen mengenang. Ini orang soleh dulu, ini orang baik. Masa cuma kuburannya begini? Kita mengenanglah sebagai bentuk kita terima kasih dari kebaikan orang ini. Kemudian mulai dikasih tanda di kuburnya. Sampai datang generasi setelahnya. Ini dulu katanya mbah saya. Ini orang soleh, dermawan, baik. Tapi ya cuman tanda dong, begini kurang marem. Terus apa? Ya minimal dibuatlah gambarnya lah minimal. Oh gitu, iya untuk mengenang. Masa begini kan gak tahu kayak apa, cuman terkenal doang. Akhirnya dibuatlah apa? Dibuatlah gambar. Kayaknya orangnya begini nih, kalau orang soleh begini nih. Ya, yang keluar aja dari pikiran. Ya, dari imajinasi mungkin ya. Sampai datang generasi setelahnya, ini dulu katanya, kalau tadi mbah ya, habis mbah apa? Buyut. Ya, atau mungkin canggahnya. Karena buyut ada canggah kan gitu. Ini dulu kata buyut saya dari embah saya, ini orang soleh benar. Orang baik, orang dermawan. Masa cuman begini? Terus masa gambar sih mau buat apa? Terus ya buat patung dong. Buatlah patung. Sampai beberapa generasi, karena orang kan mengagungkan karena dikenal orang baik, orang soleh, orang dermawan. Sampai suatu zaman di mana apa? Sudah banyak yang orang nggak tahu dulunya seperti apa. Ya, akhirnya pun sama enggak marem. Dibuatlah apa? Masa cuman begini modelnya. Terus minta dong diminta. Akhirnya diminta dia apa? Doa dan juga apa? Ya banyak yang mencari keberkahan diminta dan banyak apa? Didatangi oleh manusia. Inilah siapa tadi? Lata, Uzza, wa Manat. Dan ini sampai zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Ya, masih ada ini bekas-bekas itu masih dan masih digandrungi karena itu tadi. Ya, kalian ketika diingkari oleh Rasul dengan bukti-bukti yang Allah turunkan, mereka mengatakan ini sudah ada dari nenek moyang kami. Berarti kalian membawa agama baru, dianggap begitu. Dianggap apa Rasul ya, dan kaum muslimin kala itu dianggap agama baru. Kenapa? Karena menyelisih orang-orang yang sudah meninggal dari nenek dan kakek moyang. Begitu sejarahnya jemaah. Ya, sehingga disitulah ya
Banyak dari yang mengingkari mengingkari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sampailah ragu-ragu terhadap agama Islam tadi, sehingga Allah turunkan ayat yang mulia ini. Kalau benar-benar kalau kalian ragu, kami tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Kami hanya menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Kenapa di sini aja mewafatkan kalian? Karena yang kalian sembah ini dari berhala-berhala yang ada, mampu enggak mematikan, mampu enggak? Karena sebelumnya itu enggak ada. Apalagi matikan. Kemudian juga lakumuz zakaru walahul unsa. Ya, ayat yang ke-21-nya. Dan ada juga yang menganggap patut. Apakah patut bagi mereka menjadikan Allah itu punya anak laki-laki? Dan patutkah bagi Allah itu punya anak perempuan? Orang musyrikin itu menganggap Allah itu punya anak perempuan. Yaitu malaikat. Dianggap begitu. Sebaliknya ada kaum juga yang mengatakan Allah punya anak laki-laki. Ya. Maka Allah pun menyampaikan tilka idzan qismatun diza, ini pembagian yang enggak benar. Bagian yang tidak adil, yang enggak benar. Ya. Tetapi kenapa ada seperti itu? Kemudian Allah sebutkan in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum. Karena kalian semuanya itu illa hiya asmaun in hiya illa asmaun sammaitumuha. Semua itu adalah yang kalian namakan sendiri. Nah, tadi dari turun menurun itu tadi. Siapa yang pernah Allah menurunkan bukti Allah punya anak laki-laki ataupun perempuan? Ya. Kalau dianggap Allah punya anak, Allah berarti butuh kepada yang lain. Sudah enggak esa lagi sudah. Ya. Sudah tidak esa lagi. Kenapa? Butuh kepada yang lain. Allah tidak butuh kepada yang lain. Karena sebab ada itu penyebabnya sammaitumuha, yang namain ini A, namanya B, namanya C, namanya D, itu kalian sendiri, antum wa abaukum, dan nenek moyang kalian dulu. Ya. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan bukti-bukti seperti itu. Tetapi kenapa banyak yang ngikutin? In iyattabi'una illa dhon. Mereka hanya mengikuti prasangka. Oh, ini udah dari turun temurun. Kamu aja yang nggak tahu. Nah, gitu. Ya, wa matahwal anfus, dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Sombong. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal Allah sudah menurunkan kepada mereka bukti-bukti yang jelas. Nah, ini diantara. Ya, kemudian di antara ayat yang lain Allah juga menyebutkan ya, bahwa Allah itu tidak seperti yang dianggap mereka. Ya, agar menghilangkan seluruh keraguan yang mereka dapatkan. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40-nya. Ini tambahan kalau di kitab itu tadi yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisahnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dipenjara oleh raja, dalam kisahnya panjang. Maka di penjara Nabi Yusuf bertemu dengan ada penghuni penjara yang sudah duluan lah. Sedangkan dia manusia yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia hanya menyembah dari prasangka-prasangka yang sudah ada tadi. Maka Nabi Yusuf pun menasihati. Nabi Yusuf menasihati, ya sahibayyas sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai kedua temanku, manakah yang lebih baik, Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, yang satu, yang lebih baik? Mana yang lebih baik?
Kalau kita manusia, ya pasti namanya manusia satu sama manusia tiga, ya kuat yang tiga. Ya, tetapi ini bukan manusia. Bayangkan kalau seandainya ya sesembahan yang diibadah itu 3 atau 4, repot. Ya, yang Tuhan pertama mintanya siksa dengan tsunami, yang kedua enggak. Terus apa? Gempa bumi. Yang ketiga, jangan gempa bumi, jangan tsunami. Terus apa? Longsor. Yang terakhir, jangan angin topan. Wah, bisa gimana? Bisa perang itu nanti Jawa. Karena setiap ini pengen apa? Menguatkan sendiri. Wah, itu kalau perang begitu bahaya, bisa apa? Bisa gunung lewat sama. Ya. Sehingga apa? Nabi Yusuf mengingatkan, wahai kedua temanku, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar? Mana yang lebih baik antara sembahan-sembahan yang banyak untuk kalian dan hanya satu Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dilanjutkan, ma ta'buduna min dunihi illa asmaun sammaitumuha. Tidaklah kalian beribadah dari selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bukti-bukti yang jelas kecuali hanya itu nama-nama yang kalian namain sendiri. Walaupun kalian enggak namain, tapi orang sebelum kalian enggak, dulunya lagi, mbahnya, buyutnya, canggahnya sampai mana? Ya kalau dalam nasab itu kan macam-macam tuh. Canggah, wareng begitu kan. Ya udah sewur kan itu. Ya itu kan nasab kan begitu. Ya. Antum wa abaukum, kalian dan ya orang-orang sebelum kalian yang menamakan tadi berganti generasi hanya ngikutin. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan bukti seperti itu. Ya. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang ya, bukti yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah, ya. Kemudian yang kedua, ya karena Islam datang dengan bukti-bukti yang jelas, bukan hanya dengan bukti-bukti saja, tetapi Allah pun menyampaikan bagaimana ketika Allah menerangkan bahwa yang ada selain Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Gimana, apa di antara kelemahannya? Allah tadi sebutkan dalam ya kitab ini, tidak mampu mematikan, tidak mampu menghidupkan, karena mereka pun ada ya yang sebelumnya enggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mematikan, karena mereka sendiri juga benda mati. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa penyebabnya sehingga muncul di permukaan bumi ini. Kemudian apa penyebab dari semua itu ada? Ternyata itu adalah semua ya hanya prasangka, hanya mengikuti hawa nafsu dan hanya mengikuti ya sesuatu yang tidak ada bukti-bukti yang jelas. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. 6 jamaah ini yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau mau ada pertanyaan yang bisa dijawab. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, silakan. Bagaimana dengan orang yang berziarah, ya, suka pergi berziarah ke ya makam? Maka pertama, ziarah ke makam itu pertama hukumnya dianjurkan. Kapan itu dianjurkan? Pertama, ketika mengingat mati. Ya, mengingat mati kita boleh untuk berziarah kubur untuk mengingat mati. Bahkan dianjurkan. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, ya, aksiru min dzikri hadzimil ladat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat mati. Di antaranya dengan mengingat kematian apa? Ziarah kubur, dianjurkan. Ya, bayangkan seandainya ketika ziarah kubur itu yang di dalam jenengan sudah siap, kan begitu. Oh, berarti saya masih ada kesempatan untuk memperbanyak bekal, begitu. Ini yang pertama, dianjurkan untuk mengingat
kematian, kemudian mendoakan. Mendoakan siapa? Yang mati. Makanya kita dianjurkan kalau ziarah kubur itu apa? Kita dianjurkan untuk mendoakan. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat insyaallah bikum lahikun. Itu doanya diantaranya. Ya, jadi pertama mengingat kematian dan mendoakan mereka. Yang ketiganya ya umum, maknanya apa? Ya kuburan-kuburan ya kaum muslimin dimanapun berada. Ya, kuburan-kuburan kaum muslimin dimanapun berada untuk mengingat kematian. Enggak harus mengingat kematian mana? Keluar kota misalnya. Untuk kemana? Ya untuk mengingat kematian jauh. Lah itu mengingat itu tetangganya itu belakangnya itu kuburan ini kan. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, ziarah yang kedua kepada makam ya pertama itu dianjurkan. Jadi jangan sampai disalahpahami sebagian orang itu tuh jangan tuh mengharamkan ziarah. Siapa yang mengatakan menziarah? Boleh tadi yang pertama malah saya sebutkan dianjurkan. Yang keduanya ziarah yang kedua adalah ya ziarah yang tidak dicontohkan. Bagaimana tidak dicontohkan? Pertama, ya dia ziarah untuk mencari keberkahan di sana. Ya, cari keberkahan di sana. Ya, cari apa? Cari berkah. Nah, ini seperti apa? Pertanyaan. Sampai terus mandi di sana, kemudian berharap untuk mendapatkan keberkahan. Nah, ini yang enggak dicontohkan. Ya, ini yang tidak ziarah yang tidak dicontohkan. Terus bagaimana? Ya kita kalau enggak dicontohkan kita hindari. Ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga ziarah yang ini haram. Yang kedua juga enggak boleh haram, cuman tingkatannya levelnya masih di bawah yang ketiga ini. Yang ketiga ini yang paling berat. Ngapain itu? Berziarah untuk minta. Untuk minta kepada orang yang mati. Doa ke sana minta. Wong tadi yang benar itu mendoakan, bukan dimintai tetapi mendoakan. Dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan kita dianjurkan mendoakan orang-orang muslimin, orang-orang mukmin yang sudah meninggal dunia. Kita dianjurkan. Di antaranya dengan ketika berziarah kubur. Tetapi kalau datang minta, nah ini yang paling parah. Kenapa? Karena doa ke Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Nggak usah jauh-jauh sana. Ya, langsung minta kepada Allah. Mungkin ada yang jawab, lah presiden aja kan kalau mau ketemu nggak bisa langsung taat ketemu. Ya, ajudannya dulu, yaitu kan manusia. Allah bukan manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala katakan apabila hambaku itu bertanya tentang katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza dan aku akan kabulkan. Ya, Allah katakan demikian minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ziarah kepada makam pertama hukumnya dianjurkan. Kita mendoakan kaum muslimin secara umum. Kita mengingat kematian. Kemudian kita juga ya agar kita mempersiapkan diri. Kenapa? Dengan kita melihat ya makam kuburan kita mengingatkan kematian. Ya, coba kalau antum ngelihatnya ya misalnya ngelihatnya dunia terus begitu kan? Ya, ngelihatnya apalagi kelihatan masih keren, masih muda, cermin ternyata saya masih muda ini. Ya bisa nambah ini kan begitu ya. Tetapi apa? Ya, kalau orang lihat kuburan dia akan mengingat kematian. Ya, kemudian juga yang kedua adalah hukumnya ini, ya hukumnya ini apa? Ya, tidak dibolehkan. Kapan? Ketika dia datang sana untuk mencari keberkahan, bukan enggak boleh, tetapi di sana ada yang memang keberkahan itu ada yang Allah sebutkan. Ya, keberkahan misalnya seperti Masjidil Haram ada di Masjid Nabawi, jelas di sana keutamaannya, ada keberkahan, ada air Zam-Zam, jelas Rasul mengingatkan, ya. Jelas ada Al-Qur'an yang menerangkan, tetapi yang tidak ada ya sudah. Ya. Kemudian yang ketiganya ya apa?
ini yang berat, yaitu untuk minta ataupun malah mungkin beribadahnya di situ atau mungkin malah disembah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Berarti yang paling utama yang pertama. Bagaimana dengan orang yang mengaku orang pintar? Nah, gitu ya. Ya, orang pintar nih ya. Saat menyembuhkan atau mengobati dengan mengucapkan bismillah. Apa orang tersebut betul-betul dari mukjizat Allah atau setan? Ya. Jadi begini, harus kita pahami mana itu mukjizat, kemudian mana itu sebagai ilham, dan mana itu istidraj. Kalau mukjizat ini khusus untuk para nabi dan rasul yang Allah berikan sesuatu di luar batas kemampuan manusia dengan tujuan untuk memperkuat dakwahnya dia adalah benar. Ini mukjizat. Khusus untuk para nabi dan rasul. Contoh misalnya seperti Nabi Muhammad, banyak mukjizat-mukjizatnya. Pernah mendengar orang yang lagi disiksa di alam kubur. Ya. Kemudian Rasul juga disebutkan ketika perang Tabuk sampai keluar dari jarinya air itu disaksikan 30.000 orang. Ya. Kemudian ketika berdakwah kepada orang-orang musyrikin Quraisy, ya, Rasul pernah menunjuk kepada rembulan itu terbelah. Ya. Atau para nabi sebelumnya seperti Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati. Semuanya mukjizat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman, Nabi Musa alaihi salam dengan tongkat itu mukjizat khusus untuk para nabi dan rasul. Dan mukjizat ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang. Itu mukjizat. Seperti Nabi Musa, ya, memukulkan tongkatnya terbelah lautan. Apakah setiap lewat laut Nabi Musa awas-awas tak pukul dulu? Kan enggak diulang-ulang. Ya. Apakah Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati, setiap ketemu orang mati usap sembuh? Ya, karena itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipelajari dan tidak terulang. Adapun yang kedua, ya, ini bisa dipahami, ini jawabannya agak melebar dikit. Yang kedua adalah ilham. Apa itu ilham? Ilham sesuatu yang Allah berikan, ya, Allah berikan kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Dan itu pun sama sebagai bentuk atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya ini bukan mukjizat. Contoh misalnya seperti Umar radhiyallahu anhu. Ya. Umar pernah suatu ketika lagi khutbah di Masjid Nabawi. Lagi khutbah. Di tengah-tengah khutbah, dia mengatakan apa? Dalam khutbahnya Umar itu mengatakan al-jabal, al-jabal, naik ke atas bukit, naik ke atas bukit. Jamaah bingung, tadi ngomongnya keutamaan sholat, kok ini tahu-tahu nyuruh orang sambil teriak, nyuruh naik ke bukit. Setelah kurang lebih 10 hari atau 15 hari setelah itu pulang pasukan dari Rum. Cerita-cerita mereka ke Madinah, cerita-cerita. Gimana keadaannya kemarin pas pasukan ini pasukan kecil. Beberapa orang, ya, Sariyah, ya, di bawah 100 orang. Ya, kami di sana ya dikepung oleh pasukan Rum. Sehingga kami itu bingung ketika mau lari kemana. Kami sudah terkepung. Dan ketika itu kami mendengar ada suara yang memerintahkan kami untuk naik ke atas bukit. Ada teriakan yang menyuruh kami untuk naik ke atas bukit. Katanya para jamaah yang dengar itu, orang-orang yang ikut sholat Jumat, orang-orang yang sholat Jumat itu, demi Allah suaranya Umar. Padahal di Rum, dia ngomong di mana? Di Madinah. Itu ilham. Dan ini pun tidak bisa dipelajari, tidak bisa diulang. Ya, seperti contoh misalnya gampangnya ada nenek-nenek jatuh dari lantai 3 misalnya.
Mungkin dia hidup, masih hidup. Ya mungkin Allah masih memberikan apa? Kemudian kesempatan, coba diulangi. Ya. Ini kan misal seperti ini, nggak bisa diulangi. Begitu juga dengan ilham pun demikian. Ya. Yang ketiga istidraj. Nah istidraj ini bagaimana? Berbedanya dengan yang pertama jelas untuk para nabi, yang jelas soleh. Atau yang kedua adalah mereka yang disebut para wali. Nah yang kedua adalah yang mereka disebut para wali. Nah, wali makanya banyak, nggak cuma terbatas tapi banyak. Kenapa? Karena wali itu adalah pertama dia beriman dan beramal soleh, itu wali. Syaratnya itu. Adapun yang ketiga ini, enggak. Ya, kenapa? Dia gimana dikatakan ilham? Karena misalnya enggak sholat. Ya. Atau mungkin dia melakukan perbuatan kesyirikan, kekufuran. Tapi dia kok punya itu, punya mampu menyembuhkan. Tadi, ya. Kita lihat bukan disembuhnya. Kita lihat bukan dalam apa? Dia memiliki kemampuan yang di luar batas manusia secara umum. Tapi lihat bagaimana dia. Orang beriman gak dia? Keduanya dia adalah orang yang taat kepada Allah tidak. Makanya katanya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kalau kalian lihat katanya ada orang yang mampu berjalan di atas hawa. Di atas apa? Angin. Dia jalan tanpa adanya yang membantu ataupun bisa terbang. Jangan buru-buru kalian itu langsung menghubungi orang ini A atau B atau C. Tetapi lihat bagaimana tentang orang ini ibadahnya. Dia benar enggak orang yang bertauhid? Benar enggak dia orang yang beriman? Benar enggak dia orang yang soleh? Kalau itu bukan, sholat enggak, ini enggak. Ya, malah apa? Malah banyak melakukan kesyirikan. Enggak ada tanda-tanda dia orang yang melakukan kebaikan taat beragama, itu bukan mukjizat khusus para nabi dan bukan juga ilham, karena ilham adalah untuk orang yang soleh. Ya, terus itu apa? Istidraj. Apa mana istidraj? Dibiarkan sampai nanti ibaratkan sampai akhirnya nanti dia apa? Ya habis. Istidraj ini beginilah gampangnya. Jenengan pernah mancing belut? Oh di sini mungkin jarang ya karena jarang sawah ya. Kita di kampung suka mancing belut sama. Ibaratkan orang kalau mancing belut itu baru dimakan itu apa? Apanya itu? Cacingnya ya atau apalah yang itu enggak langsung ditarik tapi diulur. Oh sono bawa masuk diulur terus sampai nanti kailnya udah nancep di mana? Kerongkongan baru ditarik. Udah tarik sampai keluar darat dibanting itu. Dibanting, digetok sampai rumah digoreng. Itulah makna orang istidraj, orang yang gak jelas, orang yang ya melanggar hukum Allah, tetapi kayaknya kau punya kemampuan. Ya, itulah ibaratkan wali mata walla. Allah biarkan terserah sampai akhirnya dimentok. Kayak orang naik tangga, kalau baru naik tangga 1, 2 jatuh, sakit nggak? Sakit. Tetapi kalau dibiarkan sampai di ujung jatuh, sakit mana? Itulah makna istidraj seperti itu. Jadi ukurannya bukan dalam apa? Bukan dalam ya dia mampu ini, tetapi dilihat bagaimana ya dia tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Silakan satu lagi barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang seorang yang terakhir dalam kebutuhan khusus atau dalam arti akalnya kurang gitu ya. Pertama, akal di dalam Islam itu sangat dimuliakan. Dari mana kita tahu akal dalam Islam itu sangat dimuliakan? Pertama, seorang ada kewajiban melaksanakan perintah-perintah ini, wajib. Soal itu pertama dia punya akal. Bagaimana kalau orang nggak punya akal? Nah gitu. Kemudian yang keduanya, bahwa akal ini sebagai pembeda. Ya, sebagai pembeda bahwa akal ini memiliki kedudukan dalam Islam. Ya di antara tadi, untuk seorang itu ya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan tentang apa? Tentang penciptaan ini dan juga atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau ada orang yang seperti itu, yang akalnya kurang? Maka orang yang akalnya kurang tentunya dia apa?
ya tentunya dia tidak ada kewajiban sebagai manusia, sebagaimana manusia secara umum yang memiliki akal. Ya, orang yang memiliki akal. Nah, kemudian bagaimana kalau dia apalagi anak-anak? Rasul mengatakan, ya disebutkan anak-anak ini, ya sigarukum da'amisul jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kalian yang meninggal dunia itu tempatnya apa? Ya di surga. Makhluk-makhluk kecil di surga. Sehingga apa? Karena mereka akalnya belum, ya selain memang dia akalnya belum sampai, masih anak-anak, ya yang keduanya ya kurang tadi, ya. Bagaimana kalau ya sama dengan dewasa tadi, enggak ada ya seperti manusia secara umum, karena Allah menciptakan seperti itu. Enggak mungkin ya, dalam keadaan yang kurang kemudian diwajibkan. Ini zalim, ya. Bukan zalim, tetapi Allah tidaklah memberikan sesuatu kepada hambanya kecuali yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak memberikan berat kepada hambanya kecuali yang dia mampu, ya, atau yang dia sanggup. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya tadi, apakah boleh menamakan anak dengan nama Lata dan Uzza? Ya, kalau ya pertama nama-nama itu ada yang nama-namanya jelas dianjurkan. Ada nama-nama yang mubah boleh. Yang ketiga ada nama-nama yang tidak dianjurkan. Ya. Terus bagaimana kalau menamakan dengan yang dianjurkan, misalnya seperti nama Abdurrahman, ya ini ya ataupun Abdullah, ini nama yang dianjurkan. Kemudian nama-nama yang boleh yang mubah misalnya nama ya macam-macam. Ya nama-nama Jawa selama di sana itu bukan apa? Ya nama-nama yang mengandung sesuatu pengagungan. Nah, adapun nama-nama yang di sini yang diharamkan di antara nama-nama apa? Ya, nama-nama yang di sana adalah pengagungan ya untuk orang-orang yang tadi misalnya dengan Lata, Uzza, yaitu adalah ya yang mereka jadikan berhala. Ya, berhala untuk mereka sembah kok dinamain itu. Nah, gitu. Maka walaupun dulunya adalah itu kan dulunya aslinya orang soleh, ya dulunya, tetapi ya sekarang orang taunya itu bukan orang soleh tetapi apa? Berhala. Maka untuk apa? Untuk dijauhkan ya, untuk memberi nama. Nah, adapun yang tadi kan Nabi Nuh kan ketika itu ya datang banjir besar. Ya, kok orangnya atau keyakinan itu ada, gitu kan? Nah, karena kalau manusia berbeda dengan pemikiran. Pemikiran itu bisa terus ada walaupun orangnya sudah enggak ada. Pemikiran itu bisa terus menyebar walaupun orangnya dulu sudah meninggal dunia. Sebagai contoh lah misalnya, sebagai contoh. Orang misalnya ini memiliki pemikiran menyesatkan misalnya. Kemudian dipenjara, apakah dengan dipenjara itu dia tidak bisa menyebarkan? Bisa enggak? Bisa, padahal enggak kemana-mana. Ya, padahal enggak kemana-mana. Ataupun seandainya dia meninggal pun, karena pemikiran itu, ya dia bisa apa memberikan pengaruh kepada orang lain. Sehingga itu pun ada terus. Sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, dan ketika itu didakwahi ya, dan itu pun masih tersisa, yaitu tadi membangkitkan lagi orang-orang yang datang setelahnya, padahal enggak lihat, enggak menyaksikan, tapi yang karena mungkin pernah dengar ya, pernah apalah, jangankan ya dahulu, yang sekarang lah ya kita sering lihat, oh ini fotonya misalnya, gambarnya misalnya Abu Bakar, gambarnya Umar, pernah enggak dia yang lihat seperti itu? Ya, apa dulu ada foto juga enggak, tapi kok bisa tersebar gitu loh. Ya, jangankan fotonya sahabat, foto-foto ya manusia yang dijadikan Tuhan pun ada, kan begitu. Itu pun apa dia pernah ngelihat kan juga enggak. Nah, begitu. Itulah makna dari pemikiran terus ada. Ya, makanya nanti fotonya beda, itu kan.
nanti fotonya beda. Kenapa? Ini orang Afrika hitam dikit, nah gitu. Ini orang Eropa ya kemancung dikit, dan begitu. Kenapa? Sumbernya tadi dari pemikiran, kemudian dia berlanjut dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.